Halo Cancer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita general reading untuk energi kamu di bulan Maret ya. Pesan penting untuk energimu di bulan Maret. Kira-kira energimu seperti apa? Nanti kita baca ya. Mohon perhatian bahwa ini adalah general reading. Jadi nggak bisa semua resonate ya. Bisa cocok, bisa tidak. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian ya. Bagi yang mau personal reading atau diwajahkan secara pribadi mengenai masalah apa saja yang membutuhkan pikiran, membutuhkan solusi, mari kita discuss ya melalui pembacaan energi pribadi ya. Bagi mau pembersihan energi negatif, buka aura rezeki, aura jodoh, aura cinta, aura kasih sayang, terserah. Silakan tanya-tanya dulu, nanti kita baca energinya. Ya. Pilih option melalui chatting atau melalui telepon WhatsApp ya. Ada dua opsi dan harganya berbeda, namun murah aja ya. Itu untuk pembacaan energi ya. Energi pribadi. Oke. Itu ada nomor WhatsApp saya di atas atau di bawah layar videonya. Kayaknya di bagian atas ya. Energi kamu di bulan Maret. Ada pesan penting apa untuk energi kamu di bulan Maret? Kita lihat. Kita minta bantuan kartu mengel ini. Bantuan dari kartu mengel ini. Tuh anak saya yang autis suka berisik ya. Sini di dalam dirimu ada keajaiban ya. Sini ada kursi, wah, ada yang dapat kursi ya. Ada yang obsesif. Di black card ada apa ini? Pasti bisa. Wow, kamu pasti bisa dong, say. Sini ada pelepasan masa lalu, serah kendali, penerimaan. Oke. Nanti kita baca semuanya ya. Itu kalian berisik, maaf ya, itu anak saya si autis ya. Anak yang luar biasa. Suka gitu dia. Setiap saya reading pasti ada berisik. Kalau nggak reading dia nggak berisik. Anehnya gitu. Menguji iman, menguji kesabaran. Allah Akbar. Terus kita minta ini kata-kata bijak yang bermanfaat, yang berhubungan dengan energi kamu di bulan Maret ya. Oke. Pertama di sini precious time, flourish, music, terus find balance ya. Sini ada wisdom. Oke, di bottom of the deck ada wisdom, ada death ya. Jadi di sini energi kamu di bulan Maret ya. Saya lihat kamu sepertinya makin menjadi pribadi yang ya makin bijaksana gitu ya. Ada perubahan ya, perubahan drastis atau perubahan tiba-tiba. Yang jelas ada perubahan lah, kelahiran kembali. Jadi dirimu tuh makin hari makin bijak aja, makin dewasa, makin tenang, makin legowo, makin sabar, makin spiritual gitu. Ya, seiring dengan waktu berjalan mendapatkan karma, pelajaran dalam hidup, ujian hidup, melewati rintangan dan tantangan hidup, membuat kamu menjadi dewasa dan bijaksana, sehingga hidupmu makin tenang dan damai. Itu energi yang akan kau rasakan ya, tentang kedamaian, ketenangan di bulan Maret ini. Terus di sini kamu akan menikmati momen-momen indah bersama keluarga ya.
Kalau kalian yang masih mencari cinta, kalian akan merasakan kebahagiaan bersama keluarga, momen-momen indah berkumpul keluarga juga. Apa ya, ada pertemuan, mungkin ada apa ya, kayak bertemu dengan sang kekasih atau ya calon-calon kekasih hidup. Beberapa kalian akan bertemu dengan orang yang serius yang bisa menjadikan kamu bagian dari keluarganya. Itu karena ini ada energi kasih sayang, keharmonisan, dan cinta, penuh cinta. Jadi momen kamu akan bertemu, kamu akan menemukan satu momen di mana kamu menemukan seseorang yang benar-benar pada akhirnya dia akan menjadikan kamu sebagai bagian dari keluarga dia gitu. Ya, itu yang masih mencari cinta ya, jomblo alias mencari cinta. Tapi kalau kalian yang sudah berpacaran, berapa kalian hubungan kalian bakal makin serius, LDR maupun non LDR ya. Ya, semakin baik, semakin mungkin kesalahan-kesalahan yang lalu kalian saling memaafkan ya. Ada yang saling memaafkan, saling merangkul, saling mendukung, saling mensupport, saling memaafkan gitu ya, saling membagi kasih, saling peduli gitu, saling berbagi juga ada, bagi takjil apa ngirim-ngirim paket takjil gitu kepada pasangan ya, apalagi yang LDRan nih suka kayak gitu ya. Ya, jauh di mata dekat di hati. Makin lengket nih ya cinta kalian LDR maupun non LDR ya. Saya lihat ada mungkin bisa bukber bersama ya, buka bersama, buka puasa bersama, atau kalian beragama lain mungkin ada sering bertemu, sering ya, pokoknya kasih sayang meningkat di sini ya. Saling kasih, saling berbagi, saling memaafkan gitu. Saling memahami satu sama lain. Terus di sini mungkin kamu beberapa kalian yang kemarin mengalami kesusahan dalam keuangan, kesulitan ya, atau dalam pekerjaan ada persaingan, ini ada pertumbuhan dalam karir kamu dan keuangan ya. Makin berkembanglah karir kamu, makin meningkatlah rezeki kamu. Insya Allah kamu akan keluar dari yang namanya kesulitan dan kemandekan. Keluar dari kesulitan finansial dan kemandekan karir. Bisnis kamu apa, pekerjaan kamu apa, ini akan makin berkembang naik ya. Saya lihat ada perkembangan sih dalam karir kamu dan finansial ya. Energi ini tentang energi ya, energi finansial dan karir. Karena ini tentang pertumbuhan dan ini keluar dari kesulitan. Kalaupun ada persaingan, kamu tetap berada di posisi aman ini. Positive vibes ya. Kemudian di sini relax ya. Mungkin kamu sering mendengarkan musik-musik religi dan di situ kamu mendapatkan petunjuk, ilham ya. Musik, ini musik, ada musik yang kamu dengar yang memberikan kamu sebuah jawaban atau menginspirasi atau memberikan ide ya, memberikan ide. Ketika kamu mendengarkan musik, situ kamu mendapatkan inspirasi, ketenangan ya, mendapatkan ide-ide kreatif ya, atau menemukan satu jawaban melalui musik tersebut. Ketika kamu dengar musik ya, kita kan kalau dengar musik kan kita tenang nih ya, tergantung musik apa. Atau kalau musik yang disco gitu ya, kita jadi fresh kan, energi kita. Nah, jadi makin positif, kita relax, kita happy, kita santai. Nah, disitulah energi positif kita meningkat dan kita mampu menangkap inspirasi atau petunjuk semesta dari situ. Ketika kita sedang positif vibes, sedang positif, energi positif kita sedang meningkat gitu ya, akan ada ide kreatif yang membuat kamu nantinya akan semakin seimbang dalam menjalani hidup. Yang tadinya kamu melow, mudah galau, mudah tersinggung, sensitif ya. Saya lihat kamu memang sensi, makin meningkat intuisi kamu, makin peka perasaan kamu, makin sensitif lah, mudah tersentuh hatinya gitu, mudah rapuh, mudah terluka, mudah tersinggung.
Tapi karena ini ada fine balance ya, kamu sudah menemukan keseimbangan. Karena ini ada relax ya, musik santai, relax, terapi ya, terapi musik ya, tentang kesenangan, ketenangan, kedamaian. Jadi ini kamu mendapatkan energi positif yang menyeimbangkan ya. Energi positif kamu lebih tinggi daripada energi negatif, sehingga kalaupun ada yang menyindir, ada yang ya mungkin mengingat orang tua, mengingat orang yang sudah meninggal ya, orang-orang terkasih yang sudah meninggalkan kita, mengingat orang-orang yang sudah mengecewakan kita, atau ya pernah membuat kita sedih banget, atau kamu sedang terpuruk sekalipun, saya lihat kamu mampu menghandle ya, atau mengendalikan diri kamu sehingga kamu kembali pulih dalam sekejap atau seimbang lagi energi kamu. Jadi nggak lama-lama gitu kamu galau gitu ya. Kalau kamu ingat orang tua, paling solusinya ada, ya udah doakan, sholat, ibadah ya, berdoa, dan di situ kamu mendapatkan ketenangan dan kesenangan lagi, kembali pulih gitu ya, terlepas dari beban luka batin, beban kesedihan dan kerenduan yang teramat dalam gitu. Jika dalam cinta kamu merindukan seseorang dan kamu galau, kamu bisa kendalikan sih ya, kamu tidak larut ya terlalu dalam, kamu tidak tenggelam dalam satu energi negatif gitu. Jadi semakin kamu enjoy, semakin kamu seimbang, dialah yang bakal galau, dia yang bakal sensi, dia yang bakal ya emosionalnya meningkat. Karena kalau kamu udah balance ya, dia yang galau gitu. Itu tentang energi ya, dan itu nyata itu. Kalau kita yang galau, dia yang santai, kita yang santai, dia yang galau gitu. Pertukaran, itu pertukaran energi yang pasti ya. Begitu energi kamu ya, khususnya di bulan Maret. Saya lihat ada kabar baik ya, ada kabar baik. Apalagi nih yang jauh di mata jika di hati nih ya, ada kabar-kabar baik yang menyenangkan yang kamu dapatin. Seperti itu. Kita baca lagi tentang energi kamu di bulan Maret melalui kartu mungil ini. Ini ada yang semakin terobsesi sama kamu ya, entah dia temanmu kek, dia pasanganmu kek, pokoknya adalah seseorang yang terobsesi sama kamu ya. Ini kursi, kamu mendapatkan kursi kedudukan atau posisi yang ya, kalau orang dapat posisi ya, dapat kursi ya, berarti kan mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi ya, kedudukan tetap gitu. Nah, apapun jenis pekerjaan kamu, kalau sudah dapat kursi ya sudah, berarti kan sudah siap dong jadi bos. Lah, karyawan juga ada kursi ya, tapi kursi khusus. Mungkin kamu diangkat jadi supervisor ke ya, kamu bakal mendapatkan kepercayaan dari atasan ke, kamu sudah menjadi target untuk dijadikan manajer ke ya, asisten manajer ke gitu. Kalau kamu sebagai pebisnis, pengusaha, punya bisnis pribadi ya, usaha kamu meningkat yang membuat kamu yang tadinya jadi cuman penjualan online biasa, kamu jadi bos, nantinya kamu punya karyawan, intinya gitu, mendongkrak kamu menjadi bos, kamu bisa menggaji orang, kamu bisa punya karyawan, kamu bisa punya anak buah, atau kalau kamu seorang kontraktor atau proyektor, apapun itu, entah apapun profesi kamu, yang jelas kamu dapat kursi, dapat kedudukan yang tinggi daripada sebelumnya, insyaallah, amin. Ini hanya pembacaan energi, jadi klaim aja ya energi positifnya ya. Semoga terjabah di diri kamu ya. Pasti bisa. Apapun yang kamu anggap nggak bisa, kamu ragu, ini ada pesan semesta, kamu tuh pasti bisa loh. Lakukan ya. Jangan ragu sama diri sendiri. Ini ada pelepasan masa lalu. Kamu sudah siap move on, kamu sudah siap melepaskan masa lalu, kamu sudah siap menyerahkan kendali ya. Kalau orang lain mau menguasai sesuatu dari kamu, ya udah,
biarin aja, semoga mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang dirampasnya dari saya. Semoga mereka bisa menghandle itu dengan baik. Ya daripada argumen, daripada berkompetisi yang enggak ada ujungnya kan, lebih menyerahkan ya. Ini ada penerimaan, beberapa kalian akan mendapatkan penerimaan dari seseorang, dari pekerjaan, ada penerimaan untuk kamu, atau penerimaan tentang produk-produk kamu, pengajuan posisi, ya kamu diterima nantinya ya, insyaallah, amin ya. Atau penerimaan terhadap customer gitu, customer menerima dengan baik apa yang kau tawarkan, produk-produk kamu, jasa-jasa pelayanan kamu. Pokoknya ada energi penerimaan untukmu. Misal kamu melamar di satu perusahaan, kamu akan diterima gitu. Tentang penerimaan ya. Terus di sini ada di dalam dirimu ada keajaiban. Nah, di dalam diri kamu itu ternyata ada keajaiban dan kamu bisa menciptakan keajaiban-keajaiban itu di masa mendatang. Kamu bisa menciptakan satu keajaiban melalui keajaiban yang ada di diri kamu. Jadi tingkatkan energi positif ya, perbuatan positif, usaha-usaha yang bermanfaat ya, tindakan-tindakan atau lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk ke depan ya, maka akan terjadi keajaiban ya. Kita bisa membuat keajaiban melalui upaya-upaya kita yang luar biasa dari sekarang ya. Ya, apa yang kamu anggap itu nggak mungkin, bisa jadi mungkin gitu. Kalau kita berupaya ya, ada satu keajaiban yang akan terjadi kepada kamu tentang apa yang kau harapkan, yang kemarin mungkin kamu pikir itu nggak mungkin, ternyata bisa mungkin ya di bulan Maret ini. Terus di sini ada pesan semesta, ketahuilah doa ibumu sudah menembus langit. Nah tuh cocok, tadi ada ini ya, ada the moon ya. Ketahuilah doa ibumu sudah menembus langit, maka tempuhilah jalan yang benar. Ini hanya masalah waktu saja. Jadi usahakan perbuatan kita, tingkah laku kita, upaya-upaya kita seiring, sejalan dengan doa-doa ibu kita ya. Ya, kita nggak tahu apa yang didoakan oleh ibu kita, mungkin mereka sudah meninggal dunia ya. Tapi di saat kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan mereka didik, mereka ajarkan ke kita dulu, kita lakukan hal-hal yang baik ya, itu akan lebih mempercepat doa mereka sampai ke langit dan dikabulkan oleh Allah ya gitu. Tinggal masalah waktu aja. Tapi di bulan Maret beberapa kalian ini ada doa ibumu yang terkabul, maka fokuslah melakukan hal-hal baik ya, dan berupaya ya, sejujur-jujurnya, seserius-seriusnya, sehusu-husunya ya. Kemudian aku sengaja menghentikan itu semua karena aku tahu lebih dari itu dan kamu akan tahu nanti. Jadi ada sesuatu yang ditarik darimu, dihentikan darimu, entah itu hubungan kamu dengan siapapun atau tentang apa yang kau miliki ya, tentang harta, uang, karir. Jika kau diberhentikan dari situ ya, itu karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu setelah itu. Dan kamu akan sadar nanti, kamu akan tahu nanti bahwa oh ya, ternyata ini seleksi alam, ternyata gue disingkirkan dari situ, ternyata gue mau dapat ini nih yang lebih baik nih. Tadi kan ada keajaiban ya, keajaiban, gue mau dapat kursi nih, gue mau dapat ini nih gitu. Jadi kamu diputuskan dari pasanganmu, dipisahkan dari pasanganmu bukan tanpa alasan, pasti ada yang lebih baik untuk kamu gitu. Entah dia akan kembali padamu dengan energi dia yang lebih baik, atau ya mungkin karena Allah jeda dulu supaya dia berubah, supaya kamu juga berubah, baru kalian bertemu lagi gitu. Segala sesuatu yang dihentikan itu atau ditarik dari kita itu untuk membuat kita introspeksi, untuk membuat kita sadar diri ya, untuk membuat kita istirahat dulu, jangan ngotot, jangan beradu, jangan memaksakan kehendak. Kita santai dulu lah, sadar dulu lah
Ya, di situ baru datang yang lebih baik ke depan, gitu ya. Nanti kita akan sadar, oh iya ya, ternyata dihentikan dari itu, disingkirkan dari situ, diputuskan dari dia, ternyata ini yang Allah akan kasih ke saya gitu. Itu nanti kamu akan sadar itu ya. Tapi di bulan Maret ini ada sesuatu yang kau sadari bahwa oh ternyata itu seleksi alam, ternyata itu adalah jeda doang, ternyata itu adalah untuk memberikan saya yang lebih baik gitu ya. Nih, buatlah judul baru dalam hidupmu dan teruslah menulis. Nah, selalu buat judul baru dalam hidup kamu tentang hal-hal baik, tentang hal-hal yang berkembang ya. Nah, karena nantinya ya hidupmu akan terperbaharui ya, hidupmu makin akan meningkat kalau kau selalu membuat judul baru yang positif gitu ya. Tuh anak saya sudah mulai rewel lagi. Aduh, ini lagi ya, pesan semesta lagi. Yang baik diambil, yang tak baik dibuang. Jangan coba-coba ikut-ikutan tak baik agar semuanya makin baik. Nah, jadi yang baik-baik aja yang kau ambil ya. Yang tak baik ya sudah jangan diambil gitu. Yang saya bacakan di sini juga, kalau yang baik-baik buatmu ya ambil ya, klaim energinya. Tapi kalau yang nggak baik ya sudah, nggak usah digubris gitu ya. Ambil yang ringan-ringan aja, yang positif aja ya. Hidup tuh sebenarnya mudah, kita saja yang mempersulit dengan pemikiran-pemikiran kita yang negatif ya. Nggak usah ribet deh, yang baik aja diambil ya. Yang nggak baik ya sudah dibuang gitu, tapi antisipasi gitu ya. Intinya apapun perlakuan orang jangan kita ikut-ikutan ya. Mereka dendam, iri, mereka jahat sama kita, nggak usah ikut-ikutan ya. Ikhlas, legowo, maafkan, doakan ya, supaya kita makin baik. Itu tentang refleksi diri ya. Tuh. Masa orang nggak baik sama kita tetap baik, itu refleksi diri sayang ya, refleksi diri. Nggak perlu ngubris hal-hal negatif, kita berbuat baik aja susah, ngapain mau ikut-ikutan orang berbuat jahat. Ya, capek tahu. Ini ada kebahagiaan hakiki ya. Tak apalah kamu dijauhkan oleh orang-orang tak apalah kamu dijauhkan oleh dijatuhkan. Tak apalah kamu dijatuhkan oleh orang-orang terdekat. Itu karena kamu sedang berproses menemukan jati diri, mengenal Tuhan, mengenal duniamu dan akhiratmu. Jadi kalau kita semakin dijatuhkan oleh orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, ternyata mereka mengkhianati kita, ternyata mereka busuk sama kita ya, ternyata mereka hianat, jahat sama kita, tak apa ya, lego aja, sabar aja, ikhlas aja, maafin aja. Karena ya sebenarnya di saat-saat seperti itu kita itu sedang diproses untuk menemukan jati diri, untuk mengenal diri sendiri, untuk mengenal Tuhan kita, untuk ya mengenal dunia dan akhirat kita gitu. Ya kita dijauhkan, dijatuhkan itu kan supaya kita sadar diri kan. Nah, supaya kita mengenal diri kan berarti kita juga lebih mengenal Tuhan, mengenal dunia dan akhirat. Nggak usah sibuk dengan duniawi ya. Ini pesannya spiritual banget ya, energi kamu spiritual banget ya, tentang pembenahan semuanya bagus ya. Usaha kecil yang bagi orang konyol dan aneh dilihat dan dinilai oleh orang-orang picik itu ternyata akan menjadi nilai yang tinggi dan harga yang mahal, dan mereka akan terperangah. Nah ini usaha-usaha kecil kamu, usaha-usaha kamu, apapun yang kau lakukan yang bagi orang lain tuh konyol ya, sebenarnya mereka yang picik, tapi mereka nggak sadar, kamu juga nggak sadar. Kamu pikir ini yang gua lakukan kok konyol banget lah bagi orang lain, tapi lakukan aja kalau itu untuk tujuan baik ya. Usaha, namanya usaha kan berarti kamu berupaya walaupun dengan trik-trik yang konyol atau trik-trik yang bagi orang
abal-abal, terserah, yang penting kita berupaya gitu. Ada kan orang yang cuma joget-joget sembrono ya, kayak bukan sembrono apaan sih, kayak cuma joget-joget yang di karang-karang gimana yang nggak tahu ya uniknya di mana, tapi dia lakukan aja ya, tiba-tiba viral. Nah, itu tuh bagi orang konyol tapi hanya dia viral dan sukses. Nah, jadi jangan terpengaruh ya, buatlah orang terperangah. Ini ada pesan semesta kata bijak yang berhubungan dengan energi kamu ya, dan ini mungkin bermanfaat untuk kamu pakai ya. Hiduplah dengan tujuan dan arah yang jelas ya. Kalau nggak jelas jangan hidup. Jadi hidup itu harus jelas-jelas aja. Cari yang jelas-jelas saja, yang pasti-pasti aja. Kalau yang nggak jelas ya sudah, jangan dibawa hidup, jangan dibawa ke kehidupan kita ya. Orang-orang yang jaga jelas atau sesuatu pekerjaan kita yang kita kerjakan itu nggak jelas, jangan. Harus ada tujuan. Kita melakukan sesuatu, waktu adalah uang. Jadi jangan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak memiliki tujuan, yang nggak jelas. Tuh, harus jelas ya. Jika semua sempurna, kamu tidak akan pernah belajar dan tidak akan pernah berkembang. Jadi lakukan sesuatu itu nggak harus sempurna dulu ya. Sama kayak dulu saya mau membuka usaha, itu suami saya bilang harus sediaan ini, harus sediaan itu, harus punya ini, harus punya itu. Nah, saya bilang, hey, kita berusaha itu nggak harus sempurna dulu, satu-satu dulu, yang ada dulu kita pakai. Nanti kalau sudah ada rezeki, kita tambahin lagi tuh yang ini itu, kebutuhan yang lain, fasilitas ini, fasilitas itu. Kita kerja aja dulu, yang penting kita lakukan dulu gitu. Nah, ternyata berhasil, akhirnya kita bisa membeli ini itu sampai lengkap. Jadi jangan berpikir wah modal nggak ada. Yang penting itu niat dulu. Niat sudah kita kemukakan, lalu kita bertindak. Tindakan kita sudah jalan, sudah tinggal nunggu proses ya. Proses saja, proses. Gitu. Tetap ada hasil, yakin itu ya. Jadi jangan menunggu harus ada ini, harus ada itu, harus lengkap dulu. Akhirnya kita berhutang besar-besaran. Pas masuk ada pemasukan kita belum bisa kita nikmati ya, karena kita harus nutupi hutang yang besar tadi gitu. Bagus kalau usahanya lancar. Kalau tiba-tiba kita nyaman dan kita nggak ada strategi, ya mandek lah gitu ya. Namanya bisnis kan naik turun ya. Rezeki itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita harus mengerti kehidupan, rumus kehidupan itu kadang atas, kadang di bawah. Gak semuanya orang di atas. Kalaupun orang di atas terus, hutangnya juga lebih besar. Ya, hutangnya makin besar. Mereka karena terbiasa harus ada terus, gak boleh mati usahanya, makanya hutangnya juga semakin besar. Kalau kita orang-orang kecil yang masih berusaha dari nol, jangan menunggu harus semuanya sempurna. Akhirnya kamu membuat hutang besar. Padahal bisa kalau kita usahakan dengan yang ada dulu. Yang penting ada hasil dulu gitu. Upaya ya. Gitu. Ini udara berlumpur paling baik dibersihkan dengan membiarkannya. Ya, kamu mau membersihkan udara nggak bisa. Ya, biarkan dia turun dulu sepuasnya sampai batas waktu yang sudah selesai. Misal ya debu dari gunung ya, misalnya gunung lagi erupsi ya, gunung meledak ya, gunungnya pecah meledak, terus keluarlah lumpur-lumpur kan. Kita mau bersihin, kalau dia turun lagi ya percuma kan, karena dia masih turun, harus turun. Sebisanya kita lah, gak usah maksa sampai harus total bersih. Tunggu dulu sampai sudah selesai ya, sudah selesai baru kita bersihkan sekaligus. Jangan memaksakan, intinya jangan memaksakan, dan jangan terlalu ambil pusing dengan hal-hal negatif yang terjadi dari luar ke kita gitu, yang ditujukan ke kita gitu ya. Energi kamu nih, pesan-pesan semesta ini berhubungan dengan
apa ya, pembenahan semua, bagus ya. Untuk kamu yang resone di sini ya, kita cek dari profesi kamu yang resonate. Profesi kamu yang resonate dalam pembacaan saya di sini yaitu, kita lihat ada kamu di bagian keuangan ya, bergerak di bidang keuangan. Ada PDAM, ada kios atau warung penjual pedagang ya, kaki lima, salon, kerja di salon, tukang obat tradisional, minyak, perminyakan, jualan minyak ya, atau bisnis minyak atau perusahaan minyak, terserah ya. Ini barber shop ya. Nah, iya, karena bulan Ramadan ini kan banyak yang ke barber nantinya. Ini ada apa nih, pemborong ya, dapat rezeki ya, pebisnis, listrik ya, di bidang listrik, IT, ada yang dapat jodoh juga ya, pegawai bank, berkebutuhan khusus ya, autis, anak, mungkin ada bagian family kalian yang berkebutuhan khusus ya, seperti saya ini ya. Energinya positif sekali ya. Apa tuh, juru bicara atau juru bahasa ya, busana, YouTuber ya, saya termasuk ya, penulis, bisnis jasa, proyektor, sutradara, MC ya, kamu yang bakat-bakat MC ya, alat berat, atau dancer, penari, batu bara, ibu rumah tangga kreatif, perhubungan. Ibu rumah tangga kreatif tuh kalau di bulan Maret tuh sukanya bikin kue lah yang unik-unik buat dijual, nih pasti dapat cuan nih. Perhubungan, air minum, desain grafis, nah desain ya. Desain itu di lebaran ini tuh persiapan ya, rezeki nomplok. Gitaris, wartawan, kebun sawit, toko, kamu yang memiliki toko apa, toko pakaian ke, toko sembako ke ya, mantri, guru, produksi, di bagian produksi ya. Terus ini renovasi, nah ini ada yang banyak renovasi rumah nih ya, ngecat rumah, kamu dapat cuan nanti dari situ, dapat proyek lah, proyek renov ya. Tentara, tukang, travel, animator, ini PNS, teknologi, kamu bekerja di bagian teknologi ya, atau digital ya. Kreditur, rentenir, petugas keamanan, makanan, penjual makanan, wah ini lagi banyak cuan nih penjual makanan di bulan puasa ya. Ahli gizi, pakaian laku banget nih ya di bulan Ramadan ini. Mekanik, pegawai BUMN, dan pembaca berita ya, seperti itu ya. Oke, inisial kalian yang resone di sini ada M, J, B, K, H, X, T, W, R, I, E, V, U, Y, A, N, Z, S, Q, O, dan F. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia kalian yang resonate. Ada 39, 18, 38, 49, 42, 37, 43, 7, 3, 8, 50, 55, 14, 26, 35,
45, 52, 51, 13, 44, 15, 34, 30, 6 ya, 6, 40, 48, 22, 27, 36, 57, 54, 60, 49, 23, 16, 53, 2, 33, 28, 17, 29, 41, 5, 12, 46, 32, 11, 31, dan 24. Kita masuk ke zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Zodiak yang terkoneksi ada Leo, ada Aries, Pisces, Cancer, Sagittarius, Virgo, Capricorn, ada Libra, ada Taurus. Ya, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kalau aja saudara, teman, atau pasangan mereka berzodiak yang sama denganmu dan bisa diklaim olehnya energi positif yang saya bacakan di sini ya. Dan membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga yang mencari cinta bakal dapat jodoh yang soleh-soleha, yang beriman bertakwa ya, bijaksana, dermawan ya. Semoga kalian menemukan jodoh kalian di awal Maret ini ya, di Maret ini. Dan semoga rezeki namplok, semoga menjadi miliarder dan triliuner di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.